Banyak yang nanya mengenai 2 saham ini, yaitu saham Dewa dan Bumi. Dan di saham ini infonya, isunya akan masuk MSCI, jadi masuk ke, saham yang akan masuk ke rebalancing MSCI. Cuman, kita lihat apakah memang potensinya ada atau memang hanya isu belaka. Jadi, beberapa kali diskusi, beberapa kali live gitu ya, suka banyak yang nanya, "Tolong di-review saham Bumi dan, Dewa ini." Dan, di video kali ini saya coba untuk, cek apakah memang potensinya ada untuk masuk MSCI, di-compare dengan beberapa saham yang sudah, masuk di MSCI. Penasaran videonya? Yuk kita simak videonya kali ini. Pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita bahas mengenai saham, 2 saham, yaitu saham Bumi, dan saham Dewa. Jadi, ada info di sini bahwa saham Bumi ini akan masuk ke rebalancing MSCI gitu dan, eee, santer banyak yang menyebutkan bahwa ini potensinya sangat menarik karena udah naik juga, liquid juga dan beberapa aspek juga udah termasuk. Cuman, di sini saya cuma bahas, dari sisi teknikal dan kita akan coba bahas dari sisi analisa transaksinya aja gitu. Jadi, saya nggak bahas, dari sisi lain, tapi hanya 2 sisi teknikal sama analisa transaksi. Apakah potensinya ada dan memang, apa namanya, menarik untuk dipantau gitu ya. Kita lihat di sini secara teknikalnya dulu, pertama itu saham Dewa. Saham Dewa ini kalau kita lihat dari garis trendline-nya, sebenarnya saham Dewa itu udah patah trennya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, saham Dewa ini udah patah dari trennya. Dan kita lihat di sini, oh sorry, dia mantul di daerah trendline-nya. Jadi dia, mantul di daerah trendline-nya dan dia mencoba untuk, apa namanya, dia mencoba untuk mantul di daerah support-nya di sini. Nah ini, support-nya di sini dan kalau memang sekitaran 600-an ini dia mantul, bisa jadi dia akan menuju ke area atasnya, gitu, area atasnya di sini, area atasnya di sekitaran 800-an gitu. Dan potensinya ini dia ada rejection di area 600-an gitu ya. Termasuk juga apa? Termasuk juga Bumi. Bumi ini kalau kita lihat dari analisa dari, teknikalnya memang agak sedikit susah gitu ya di sini sebenarnya masih jauh gitu, masih jauh si Bumi ini. Nah, dia parabolik memang kenaikannya dan kalau kita lihat di sini, ini ada garis juga, ya ada garis juga yang memang udah patah gitu. Cuman, dia berusaha untuk, apa namanya, berusaha untuk terjaga di sekitaran 350 sampai ke, 330. Jadi 340 sampai 330, maaf, 340 sampai 340 ini terjaga. Kalau dia mantul bisa jadi dia akan sideways dulu ke arah sini. Nah, ke arah sini sama kayak Bumi. Jadi dia, koreksi gitu ya, dia koreksi gitu. Nah, apa namanya, di sini kita lihat kalau memang benar dia confirm dia mantul, misalnya jadi dia, akan menuju ke arah 500-an. Sama kayak Bumi, kayak Dewa pun juga ketika dia mantul sekitaran, 600 bisa jadi dia akan, sideways sekitaran di 800-an sampai ke 830. Gitu ya, dan kalau dia jebol menarik gitu ya. Cuman apakah memang 2 saham ini berpotensi masuk ke area MSCI gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari sisi analisa transaksi gitu. Analisa transaksi ini pertama nih Dewa. Dewa ini dia itu, kita lihat asingnya itu kayak, crossing gitu ya. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya, si asingnya ini. Dan kalau kita lihat di sini memang si Dewa ini digerakkan 65%-nya oleh asing dan 64%-nya oleh retail. Jadi, kalau melihat secara kasat mata gini, oh iya ini, apa namanya, kemungkinan nih masuk asing karena asingnya yang menggerakkan saham Dewa gitu ya.
Jadi, teman-teman bisa melihat, "Oh ini asing nih masuk mungkin optimis masuk dewa." Ini dari sisi analisa transaksi menggunakan Neo BDM. Tapi kalau saya lihat di sini teman-teman hati-hati, di sini adalah crossing index sedang tinggi. Di mana itu artinya sahamnya lagi digoreng atau lagi di-crossing. Nah, siapa yang crossing-nya, pelakunya crossing-nya saya rasa itu bukan asing, tapi ada 2 broker yang, menggoreng saham ini. Dan menurut saya, kalau seperti ini kemungkinan kalau dari, jejak langkah atau analisa transaksinya ini, agak sedikit, apa namanya, bahaya atau di sini agak sedikit jauh kalau memang dia mau masuk MSCI. Kenapa? Karena, bukan benar-benar konsisten akumulasi tapi dia di-crossing. Beda dengan beberapa saham yang sudah masuk gitu ya. Dan satu lagi sahamnya Bumi. Bumi ini juga sama. Jadi kalau kita lihat di sini katanya mau masuk MSCI tapi kalau dari kita jejak analisa transaksinya justru asingnya keluar. Walaupun memang ada apa di sini ada investor yang keluar gitu ya. Kalau nggak salah ada satu investor Chengdong gitu yang memang jualan terus di sini tapi harusnya di-cover lagi dari, asing yang lain. Tapi di sini Chengdongnya keluar dan terlihat distribusi. Tapi apakah memang menarik gitu ya untuk masuk ke MSCI? Dari sisi analisa transaksi menurut saya agak sedikit beda dengan saham-saham sebelumnya kalau kita lihat dari jejak langkah, dan kita track dari analisa transaksi. Kenapa? Contoh misalkan yang sudah masuk adalah saham BRMS gitu ya. Kita coba, buka lagi tab yang baru. Itu saham BRMS. Di sini BRMS yang kemarin sebelumnya masuk gitu ya, sebelumnya masuk, itu sorry, di sini BRMS. Saham BRMS ini yang sebelumnya dia masuk, kita lihat, jejak langkahnya BRMS dibandingkan Bumi gitu ya. Jadi si BRMS ini sebelumnya, sebelum dia diumumkan memang sudah muncul dan asingnya sudah akumulasi duluan gitu dibandingkan dengan Bumi yang asingnya itu turun, ini BRMS yang sudah masuk ini akumulasinya duluan naik. Jadi dia naik duluan dan dia, harganya lanjut dan saat pengumuman ini volumenya tinggi, asingnya masuk gede. Tapi sebelum itu dia naik duluan gitu. Jadi kalau kita lihat dari Dewa, ini asingnya juga bahkan cenderung ke crossing gitu ya, cenderung crossing. Buminya juga sama. BRMS-nya kita lihat sebelumnya BRMS yang sudah masuk duluan, itu, apa namanya, terlihat bahwa asingnya itu sudah akumulasi cukup lama, cukup panjang dari bulan September sebelum pengumuman asingnya udah masuk, dan saat pengumuman di bulan November itu, asingnya cukup banyak aktif gitu. Jadi, rumor itu atau isu itu harus kita coba cross check dengan data analisa transaksi. Kalau misalkan teman-teman pengen, belajar lebih lanjut data analisa transaksi, kita ada webinarnya, itu webinarnya di tanggal 14 sampai tanggal 15. Jadi, ini satu, apa namanya, acara dua dua tab topik. Yang topik pertama kita bagaimana men-screening saham dan membaca pergerakan dari big player-nya atau smart money-nya menggunakan analisa transaksi yang dibantu oleh Neo BDM. Jadi di hari pertama kita belajar bagaimana Neo BDM dan screening saham untuk saham-saham yang, sedang diakumulasi oleh, big money. Terus yang di hari kedua itu ada belajar mengenai bagaimana kita membuat trading plan menggunakan AI dan cara menghitung resikonya, gitu. Jadi, banyak teman-teman yang baru itu tidak atau jarang melihat dari resikonya, tapi melihat dari cuannya. Nah, di hari kedua kita akan belajar, bagaimana melihat dari resikonya. Terus, kita lanjut materinya di mana selain BRMS itu ada saham lagi yang, sebelumnya masuk di MSCI, yaitu adalah Enerek. Enerek itu kita lihat bahwa asingnya itu sudah masuk cukup lama dibandingkan Dewa sama Bumi gitu. Jadi di sini kita melihat dengan analisa transaksi kita bisa mendetek jejak langkah transaksi dari big money-nya atau dari smart money-nya, sehingga kita bisa tahu, oh ini bergeraknya di sini udah mulai mengumpulin, kenapa nggak kita kumpulin gitu ya. Jadi ada beberapa saham yang memang menarik itu, saya share di video sebelumnya, mungkin ada di, apa namanya, ada di,
akhir video ini nanti saya coba share gitu. Jadi ada beberapa saham yang menarik, yang kemungkinan isunya benar itu akan masuk MSCI. Tapi itu bisa jadi salah dan ini juga video ini juga bisa jadi salah. Karena apa? Karena ini analisa menggunakan sisi analisa transaksi aja. Belum lagi di aspek atau sisi-sisi lain. Hanya dari sisi analisa transaksi aja dan ini di-compare dengan beberapa saham yang sudah masuk ke MSCI gitu. Jadi ini berdasarkan sisi analisa saya, bukan berdasarkan analisa menyeluruh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pandangan lain atau teman-teman punya analisa lain, boleh kita diskusi di kolom komentar. Kita coba cek lagi dari sisi analisa transaksinya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.